kita mungkin akan agak cepat karena kita dan saya tugasnya lumayan berat minggu ini, jadi saya akan kasih kalian waktu lebih banyak untuk berpikir di rumah untuk memulai kerjaan tugasnya. Kenapa? Minggu ini kita akan fokus untuk bagaimana menulis bab 1. Di minggu depan ini kita akan mereview bab 1 Anda. So, menulis bab 1 generally itu nggak sulit. Generally. Jadi yang sudah berpengalaman dengan statistik punya paper should be itu nggak akan kesulitan banget deh. So, menulis bab 1. Bab 1 tuh generally kalau kita bicara latar belakang itu hanya menceritakan mengenai mengapa Anda memilih topik tersebut. Jadi kalau Anda sekarang coba tanya ke diri masing-masing, mengapa saya memilih topik skripsi saya? Jikalau kamu bisa menemukan jawaban yang definitif, jikalau Anda bisa menemukan jawaban yang jelas, jikalau Anda bisa menemukan alasan yang tepat, alasan yang substansial, dan alasannya itu cukup bisa dikatakan urgensinya cukup tinggi, sehingga skripsi Anda layak, harusnya bab 1 itu nggak sulit nulisnya. Harusnya loh ya. Tapi kalau Anda ketika sekarang aja Anda coba naik ke diri Anda, mengapa saya memilih topik yang Anda pilih tersebut dan Anda belum bisa menentukan jawabannya, nah itu problem. Nah, itu yang problem. Jadi Anda harus mampu dulu pertama mengetahui dulu kenapa saya memilih topik tersebut. Jadi kalau kamu nggak tahu something wrong, itu berarti kamu ada antara A, mending kamu cari alasan kenapa, atau B, it will be better for you to change your subject then. Ganti judul, saya pikir. Kenapa? Kalau di tahap ini aja Anda nggak tahu kenapa, mending stop. Jangan coba-coba. Oke? Nah, inilah akan berat bagi orang-orang yang judulnya belum pasti. Jadi kalau judul, jadi ini sama kayak statistik kan dibagi di fase-fase kan. Nah, Mepen juga bagi di fase-fase. Jadi kalau judul aja kamu belum ketemu, kamu nggak akan bisa masuk ke sini. Jadi mulai terasa ya, kamu udah mulai tinggalan ya. Jadi kalau yang belum ada judul, cepat kamu ngajuin judulnya, lalu tunggu saya ACC. Oke. Lalu saya berusaha kan baca hari harusnya besok malam saya agak free. Jadi besok malam saya akan mulai membaca yang belum saya ACC. Terus yang sudah saya baca tuh kamu counter lah, masih lo. Jadi misalnya kalau yang apa namanya yang di e-learning di LMS itu kayaknya sudah cukup banyak sekali yang saya sudah counter, tapi kok belum mulai job itu ya. Jadi kayak di MedPen di judul skripsi misalnya, ini sudah banyak saya counter, tapi belum ada job. Kayak Carvalli belum jawab, Jackson belum jawab, Johnny Chang belum jawab. Ini banyak yang udah saya counter, tapi yang memang sih masih banyak juga yang memang masih endingnya belum saya gitu. Jadi ini akan di utang saya untuk memulai baca satu-satu. Jadi atasnya banyak sekali gitu. Oke. Saya baru lihat loh, rupanya ada 2 page, gila. Ini Milan belum, Kevin belum. Jadi mulai mikir lah untuk apa? Untuk sudah mulai tugasnya lah. Oke. Jadi Legend udah nomor 1 kemarin masih bawah. Oke, jadi itu mengenai itu ya, mengenai why ya. Setelah kita bicara why, kita akan bicara objektif. Jadi sebenarnya skripsi Anda akan bicara tujuannya apa sih sebenarnya, purpose-nya apa sih sebenarnya. Jadi purpose itu nanti purpose dan satu lagi benefits kita akan ceritakan nanti pada saat Anda nulis bab 1. Namun yang lebih berat daripada nulis bab 1 sebenarnya yang saya mau perkenalkan dari skripsi adalah state of the art. Ini yang berat sebenarnya. Jadi ini ya agak berat sebenarnya. Jadi state of the art itu adalah pernyataan apa sih yang baru di skripsi Anda? Apa sih yang baru di skripsi Anda? Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya ini apa? Berarti seluruh skripsi kakak kelas plus jurnal utama.
Jadi yang bikin baru tuh apa? Apa yang membuat skripsi Anda berbeda dengan jurnal utamanya? Makanya kemarin kan ada yang banyak banget yang kirim jurnal utamanya sama skripsi ya judulnya sama persis. Lalu saya counter, ini yang bikin baru apa? Apa yang membuat skripsi Anda berbeda dengan jurnal utama Anda? Jadi, bagaimana cara membangun kebaruan tersebut itu banyak banget cara. Yang pertama adalah combine. Combine itu adalah generate topik itu yang paling gampang. Jadi, khususnya bagi anak PSI, khususnya anak PSI itu rata-rata mainnya combine. Jurnal pertama dia membuat aplikasi untuk ini dengan fitur A, B, C. Jurnal kedua dia bikin aplikasi untuk ini dengan fitur C, D, E. Gue gabung, jadi A, B, C, D. Jadi skripsi gue apa pak? Saya gabungin fitur dari jurnal A dan B, saya punya fitur lengkap, jadi A, B, C, D, E semua ada semua. Itu kebaruan. Kenapa? Jurnal dia kan cuma A, B, C. Dia cuma C, D, E. Ya udah gue bikin A, B, C, D, E loh. Heck, bisa aja saya bikin combine sama remove. B, C, D, cukup. Bisa aja. Jadi itu rata-rata kalau anak PS itu paling gampang tuh gabungin. Kenapa? Punya kalian tuh main fitur. Jadi aplikasinya sama, fiturnya beda doang. Jadi rata-rata bisa combine. Terus orang kuantitatif juga bisa. Jadi kuantitatif itu misalnya jurnal sebelah, jurnal A utama saya itu ada model ada XYZ ke A. Terus yang jurnal B itu ada UVW ke A. Maka di model yang saya gunakan saya pakai UVW XYZ ke A. Itu combine model namanya. Jadi itu boleh aja. Tapi itu harus sesuai aksesnya dari dospem ya. Nah ini agak berat kalau kamu kualitatif. Kenapa? Apa yang mau kamu kuantikan? Apa yang kamu combine-kan? Jadi tadi kan seperti saya jelasin ya, combine itu adalah jurnal A, jurnal B. Jadi kalau jurnal utama Anda ada dua, itu sangat bisa di-combine. Tetapi kalau Anda nggak ketemu cara mengkombinasikannya, itu bisa juga new topic. Tapi new topic itu agak berat ya, karena saya tidak cukup yakin bahwa Anda adalah orang pertama yang eh, membuat aplikasi untuk workout untuk orang obesitas. Saya nggak yakin kamu yang pertama. Makanya kamu nggak bisa klaim bahwa itu adalah topik yang unik sekali. Tetapi kalau kamu misalnya bikin startup, itu bisa topik baru. Kenapa? Setiap startup itu new topic. Jadi, apa yang membuat startup itu berbeda? Karena startup itu pada dasarnya dia punya bisnis model masing-masing yang dikembangkan dengan metode yang khusus untuk pasar yang sangat spesifik. Makanya ada new population. New population itu cenderung yang paling gampang digunakan. Jadi, kalau combine itu paling sering digunakan, kalau population itu paling gampang digunakan. Contoh, dia kan research untuk misalnya kuantitatif ya. Dia research untuk orang Swedia. Saya research untuk orang Batam. Selesai. Model sama persis. Bedanya dia di Swedia, saya di Batam. Itu udah baru. Curang kayaknya ya. Atau misalnya startup. Oh, dia kan bikin toko kue. Dia kan bikin toko kue untuk orang Kuala Lumpur. Ya udah, gue toko kue untuk orang Batam. Beres. Atau contoh lain lagi misalnya. Eh kan dia bikin untuk orang obesitas yang ada di Amerika. Saya bikin untuk obesitas ya di Indonesia, kan beda fisiologi. Bisa aja. Tapi kalau new population sekali itu ya itu agak-agak terlalu biasa lah. Saya pikir saya pikir kalau kamu di Batam sendiri kamu udah pasti punya new population, kecuali kalau jurnal utama kamu di Batam. Wah, itu kan sih tak. Itu nggak bisa. Berarti kamu mesti combine. Saya mau bikin di Batam sama Tanjung Pinang. Selesai perkara juga sih. Ini sama aja itu loh, oke? Berikutnya adalah new method. New method ini agak berat karena biasanya new method itu berasal dari combine. Jadi saya ngambil topik dari jurnal A, method dari jurnal B, saya gabungin, maka muncullah metode baru. Tapi metode baru biasanya agak berat digunakan. Tapi yang paling saya nggak rekomendasi adalah new case study. Contoh gini, saya mengembangkan sebuah aplikasi absensi
untuk dengan case study perusahaan A. Ya udah, itu judul namanya ya. Terus kamu bilang, ya udah saya bikin case ya. Kalau itu kebaruan saya adalah saya ngembangin aplikasi absensi untuk perusahaan B. Case study perusahaan B. Makanya saya bilang itu tidak recommended. Kenapa? Case study itu generally itu adalah legitimasi untuk membuktikan bahwa itu bisa diimplementasi. Tapi harusnya untuk level skripsi itu nggak boleh gitu. Skripsi didesain untuk seluruh perusahaan. Kalau kamu bikin aplikasi untuk perusahaan ya harus perusahaan. Cuman kalau kamu mau case study boleh, nggak masalah. Tapi itu still applicable to semua perusahaan. Itu kalau kita bicara state of the art. Nah, jadi sekarang sampai dengan jam 8.22 sampai jam 9 ya, sampai jam 9 kita akan latihan dulu menulis start of the art. Silakan cek coba buka di forum Anda masing-masing, tolong tuliskan di forum Anda, baik itu yang masih berkutat di judul maupun yang sudah di bab 1, tolong tuliskan state of the art Anda apa? State of the art Anda apa? Lalu saya akan menilai apakah itu cukup kuat atau itu masih perlu dipertajam. Oke? Yuk, silakan, cepat, come on. Silakan, come on. Yang sudah tolong muncul di chat. Oke, saya tes kehidupan dulu ya. Saya tes kehidupan dulu ya. Tolong semua chat. I wanna sleep. Tolong chat. I wanna sleep. Oke, kelihatan Rivaldi paling cepat sekali dia ketiknya. Mantap betul orang-orang SI ini. Kecepatan ketiknya luar biasa, men. Oke, cukup, cukup, cukup. Bukti Anda masih hidup. Bukti Anda masih hidup. Silakan buka ke e-learning, silakan masuk ke forum Anda, baik itu forum yang bab 1 maupun forum yang masih judul, lalu tuliskan state of the art dari PT Anda. Silakan. Ayo, silakan. Nanti saya akan review satu persatu. Jangan bicara, Pak, kapan judul saya review, Pak? Sabar, it will be reviewed. Minggu ini saya terus terang full, agak-agak full minggu ini. Jadi agak-agak susah saya gerak kemana-mana. Tapi harusnya Jumat Sabtu Minggu saya agak free. Jadi harusnya bisa. Sementara saya baca Nanggek dulu. Sir, Yo, CODA-nya tulis di mana, Sir? di forum. Bikin aja post baru. Oke.
Kalau lu boleh lu nggak ngomong sekarang. Idiot. Ada apa, Sir? Oktober. Wih, Hendy main Dota. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Kok mana, wih? Yang sudah tulis NPM, nama forum mana? Ayo. Baru ya kalian ya. Yang sudah tulis CODR-nya, oke, mantap. Oke. Questionable, therefore I will test it. Oke. Rivaldi Syam. Judul Anda adalah pengaruh chess game terhadap pikiran zaman programmer. Sip. Setiap saya dalam proporsi batu IT. Sip. Berarti kamu populasi ya. Berarti tinggal cek judulnya dong nih. Tapi ini dimensi ya berarti. Kan programmer kan nggak dimensi ya. Oke, Rivaldi, saya bukan ngomong apa sih ya. Ini tidak ada instrumennya. Instrumennya mono. Jadi kamu temukan paper dia telurnya meneliti permainan catur terhadap demensia. Sip, instrumennya apa gitu loh. Jadi kamu nanti teliti, pertanyaannya kamu pakai apa kuesionernya. Kalau setiap dia ini nggak masalah, kamu populasi go is good. And then Darren di mana Darren? Di bab 1 atau di judul? Clearly di judul. Oke, Darren.
Setiap yang kedua adalah populasi pakai populasi. Ya, oke. Yang kedua adalah stres. Oke. Jujur loh, saya mendingan kamu mendingan bikin terapan loh daripada daripada kamu konten ini. Why Wah, not, sir? ini lebih gila lagi loh. Ini gak ada hubungan sama ini kafein loh, bro. Oh, iya. Iya, kamu lihat deh, dia punya metode, dia punya partisipan, pasien ada sesuatu pasien dia caffeine consumption within 12 hours. Oke, habis itu dia kasih video game Sushi Cat 2. Habis itu kamu ada alat interstimulus intervasi menyelesaikan. Habis itu stimulus trial. Kamu ada ini alat kesehatan loh, bro. Ya berarti nggak usah nasar. Ini alat kesehatan loh. Oke lah. Have you read this actually? Makanya saya bilang, ya kayak kamu nggak mau terapan. Terapan gimana ya? Buat game lo supaya hilangin stres. Ya, takut juga sir saya kalau buat game. Kenapa kamu takut? Ya, ragu dengan skill sendiri. Kamu kan membuat game kan 2 tahun, kan masih 1,5 tahun. Artinya kamu punya waktu belajar 1,5 tahun. Kalau kamu skripsinya sudah tahu mau buat game, kamu kira-kira 1,5 tahun belajar bikin game nggak? Iya. Bagus kalau Tidak. tahu. Ya, jadi tugas MPN itu juga membuat Anda fokus. Kalau Anda sudah tahu Anda akan fokus ke titik tertentu, saya tidak yakin kalau kamu nggak belajar ke arah itu. Betul? Betul. Ngerti nggak? Oke, Michael. Oh, Michael ada Michael? Ada, Sir. Oke, sip. Kita fokus membuat agent. Oke, sip. Anda semua kebiasaan bahwa kami miskin pada game mobile game. Oke. Oke. Let me check first. Lu punya zona utama. Hmm. Interview kali ini. Nah, this is interview. Best. No. Oke, terus. Oke. Yang pertama tuh cuma pemodelan loh. Jadi dia tuh cuma bertanya terus dia bertanya pada orang terus dia laporin. Jadi nggak ada gunanya soalnya kalau kamu kan condong ke apa sih pengaruh kebiasaan skin. Agak aneh justru kamu sebenarnya sih. Nanti saya coba pikirin yang lebih. Ini masih mending dia di mana ada hedonic sama euthalion sama conformity terhadap purchase behavior. Berarti purchase behavior dalam hal ini adalah purchase behavior terhadap skin atau estetik dari video game. Itu masih make sense. Pertanyaan cuma satu, ini apakah ada instrumennya? Kagak ada. Aduh, sayang sekali tidak ada instrumennya. Yang ini gimana? Ini in-game goods ya, berarti nggak cuman skin ya, berarti in-game bisa item, bisa mods dan lain-lainnya, bisa juga skin dan lainnya. Oh, working paper nih. Oke, working paper berarti belum dipublish loh. Enggak nih. Ini PDF-nya working paper tapi harusnya ini sudah enggak. Kita cek dulu. 77 references, damn boy. View rank.
Tapi kayak ini kayak udah full paper kayak ini, bukan working paper lagi nih. Pertanyaan cuma satu, apakah ini ada instrumen penelitiannya? Kalau ada bagus, kalau nggak ada ya itu yang mati. Kenapa? Dia pakai League of Legends, LOL. Kalau kamu bikin Mobile Legends, itu pas banget, itu udah beda sekali. Jadi beda. Oke. Purposive sampling, code-based memos, dikodingkan, literature review, konseptual, theoretical sampling, berarti dia masih membuat model, theoretical saturation. Oke, berarti ini flow zone, anxious, ini nggak efek. Oke, Oke. This is wah, ini bahkan belum sampai sebelum sampai theoretical model, ini baru sampai konseptual model malah. Ini bahkan not even model yet. Jadi ini bahkan belum saya pakai. Jadi sorry, Michael, I would really suggest you find another model atau kamu cari topik lain. Kenapa? Kayaknya topik yang seperti ini itu masih on research. Belum bisa proof dari research. Oke? Oke, Sir. Bakal cari dulu lah. Kalau ada. Darwin Galan, bab 1. Darwin Galan, state of the art. By the way, Sir, Yes? share screen-nya hilang. Mana tahu memang ditutup atau gimana. Enggak kok. Hilang ya? Hilang, Sir. Oh ya udah, sorry. State of the art berarti Darwin Galan minggir. Namun saya akan buat lebih spesifik, tapi untuk jenis buta warna lebih spesifik. Sip. Saran saya kalau itu Darwin, kamu butuh jurnal utama kedua yang ngomongin jenis-jenis buta warna. Oh, wajib satu jurnal utama yang kedua ya. Soalnya di jurnal utamanya sudah ada kalau nggak salah sudah ada itu dia ada tulis pembagian buta warna, tapi secara garis besar sih. Betul, tapi kan kamu mau lebih spesifik katanya. Iya, maksudnya kan soalnya Kayak aplikasinya gini. Apakah aplikasi yang dibuat sama dia ini bisa mengidentifikasikan seluruh buta warna? tidak, dia hanya bilang kamu buta warna gitu aja. Oke, sip. Atau kamu tidak buta Kalau warna. itu kamu condong ke jenis kan? Berarti buta warna sama jenisnya kan? Sip, boleh. Ya. Boleh. Lalu Sir, saya mau tanya tentang dosen boleh? Apa? Nah, itu dosen pembimbing itu kita sampai skripsi sampai sidang ya atau pen aja? Oh, sampai sidang. Sampai skripsi sidang, coy. Okay, Maka saya bilang, this is a very serious subject. Soalnya kan siapa? Misalnya kayak Pak Syaiful gitu, dia masih bingung-bingung itu. Ini pen kerjakan apa gitu. Oh, memang kalau di luar DTI itu pasti bingung semua, biar aja. Kamu tanya aja, Mas El mau nggak bimbing saya? Jadi itu akan full sampai ujung. Oke. Oke, lagi? Kasih Sir. This is a good self-art. Oke, berikutnya William Suryajaya. Di YouTube. Oke. Kalau saya merasa aplikasi masih oke, sip, good, boleh. Harusnya ini kalaunya udah oke dong berarti dong. Tuh nggak sih? Saya udah akses jurnal utama kamu kan? Udah, Sir. Itu yang di atas. Kalau gitu kenapa saya masih stay kamu sini? Harusnya aku udah satu. Move. Kamu ngejar saya sebagai pembimbing ya? Kemarin kata Sir. Mending Pak Efta. Kemarin udah cek itu sih. Udah chat Pak Suwarno. Katanya udah oke juga. Oh, Pak Suwarno. Boleh juga. Oke.
Yudi Hartanto. Hartanto masih di judul. Setiap dia Oke, that's new. That's new. Sekalian saya baca untuk kunci utama. Kalau ACC langsung kita bisa move ke bab 1. Judul kamu jadinya apa sih? Gila banyak kali ya. Oh, oke. Method. Ini terapan. Oke, terapan mah. Well, just make then. This one kayaknya ini bukan utama, ini pendukung. Yang barusan Kalau ini Darren, this is yours. Wait, really? Kalau kamu terapan game, this is yours. Saya kira untuk yang kuantitatif, Sir. Makanya yang kuanti yang kamu kasih saya aja, kamu bilang itu masih working paper. Working paper artinya belum jadi, Cok. Oke. Saya lagi Artinya topik kamu tuh masih on development. Artinya dengan kata lain kamu nggak bisa bikin. Oke, Yudi. Yang pertama oke. Yang kedua ini lebih cocok ke pendukung. Yang ketiga ini bisa nggak kamu cari pembuatan aplikasi bukan game tapi untuk Scrum. Soalnya ini sangat game banget masalahnya. Saya baca ini, ada GDD-nya. Kamu emang pakai GDD? Kamu pakai UML. Oke? Jadi, tapi this is good enough untuk masuk bab 1. Oke, next. Melna, Shaintan. Mela. Ada itu orangnya. Oi, Shaintan. Mela. Are you alive? Oke. Still here. This is not a very strong state of the art. Kenapa? Ini kan masalah fitur ya. Apakah dalam jurnal itu di stated fiturnya itu tidak bisa import table? Artinya dia tak bisa batch inputting. Apakah ada jurnal ngomong kayak itu? Itu agak berat loh kalau kamu nggak bisa ngomong bahwa di jurnal ini jurnal ini dia nggak pakai batch, dia pakai manual entry. Jadi one data one record, tapi dia nggak bisa batch in batch entry. Kalau punya saya bisa. Nah itu sekali lagi itu a bit difficult untuk kamu nyatakan sebagai self-dia. Kenapa? Itu you could be not the first yang ngomong seperti itu. Karena apa? Batch input itu sesuatu yang sangat biasa banget. Akan lebih baik kalau misalnya kamu gunakan untuk satu industri tertentu. Misalnya contoh, ini kan kamu BKPC, berarti apa? Berarti ini kayak tadi ya, aplikasi untuk palatasi menggunakan ASP.NET. Berarti kan ini kamu khususnya untuk perusahaan manufaktur kan. Jadi judul kamu harusnya aplikasi untuk palatasi menggunakan ASP.NET pada perusahaan manufaktur. Studi kasus PT Sanusa. Berarti kamu bikinnya untuk bikin perusahaan. Berarti kamu setiap dia adalah kamu desain untuk perusahaan manufaktur. Sedangkan punya dia itu belum jumpa sister yang untuk bikin palette gitu. Nggak cocok gitu loh. Kalau gitu saran saya kamu cari aplikasi untuk manufaktur. Berarti dia bikin aplikasi A, gue bikin palletizing, selesai self-dia. Yang penting kayak jurnal yang bikin aplikasi manufaktur gitu ya, Sir. Yes, untuk perusahaan manufaktur, berarti kamu dapatin saya bikin palletizing. Paling kamu tinggal cari satu jurnal buku, apa itu palletizing, selesai. Oke? Oke, ya, Sir. Saya tunggu dulu ya, oke?
Ini sebenarnya udah cukup layak masuk bab 1, tapi ini saya tunggu judul utama dulu, oke? Oke. Next, Lican. Aduh, Lican. Ini yang udah saya akses lama betul, tapi kok nggak muncul judul utama yang memeng lah, heish. Sir, mau tanya jurnal sini bisa? Kan dibilangin setiap kamu saat baru dia akan punya kamu kan ketika apa yang kamu pakai Lean ya. Kalau pakai Lean kamu akan membuat namanya unique value proposition. Apa sih nilai unik dari bisnis plan Anda? Jadi kalau Anda punya bisnis plan itu unik, itu udah state of the art itu loh. Jadi kalau kamu skripsi kamu tuh startup, apa state of the art kamu? Bisnis plan kamu tuh apa unique value proposition-nya? Itulah jadi startup. Itulah jadi state of the art. Wow, banyak ya. Untit, saya masih Yang baca terakhir dulu. aja, Sir. Yang terakhir aja. Yang terakhir aja. Bilang kayak nenek. Iya, sama aja. Itu tapi itu enggak, dia cuma membahas. Sabar. Bukan yang itu, Sir, yang di Buka akhir aja, itu. Buka aja belum. Yang enggak, yang calling itu. Kalau ini dia semuanya membahas mengenai itu. Tapi ini bukan Lean Canvas, tapi yang biasa. Enggak, ini Lean Canvas ini bang. Ini Sir, yang betul yang tadi Lean Canvas tadi. Wait. Oh, oke. Ya udah. Lean Canvas itu ketika kamu mendesain Canvas ya, ada namanya value proposition. Ini pasti beda setiap bisnis model pasti beda. Ini bisa sama, tapi ini pasti beda. Pasti beda. Jadi justru kamu harus mendefine dengan baik ini value proposition kamu apa supaya kamu bisa ngomong state of the art. Generally ketika kamu bicara mengenai startup, kamu pasti punya state of the art. Tidak mungkin tidak ada. Kalau ada, berarti kamu bukan startup. Kamu namanya franchise. Oke? Ini ada nih. Dia ada loh, cuma dia butuhnya bukan Lean Canvas, tapi dia ada unique value proposition gitu. Oh, pakai STP, segmenting, targeting sama positioning. Oke, call. Bisa nih. Nah, ini ada. Kucing kau lah. Iya, itu. Cuman memang lebih cocok yang ini sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau yang mana, Sir? Yang tadi yang pertama saya baca, berarti yang ini ya. Cek dulu. Yang tentang yang sistemasi coklat. Oh ya, coklat. Oke. Ya udah. Soalnya kamu tuh guys akan lebih baik kalau kamu kasih link sama dengan ini jurnal apaan kalau banyak supaya kamu ketika saya kasih tahu kamu juga tahu yang itu maksudnya, oke? Tapi ini untuk state of the art itu sarannya kamu masih cari unique value proposition. Tapi ini sudah cukup layak untuk masuk bab 1. Oke, terima kasih, Sir. Oke, next Rio. What do you give me, Rio? Saya cuma sampai jam 9 ya, jadi kalau yang nggak sempat saya bahas, sorry lo ya. Rio, what do you give me? What do you give me? Okay. Sip. Oke. Oke, thank you, Sir. Jody, what do you give me, Jody? Jadi masih judul ya, sedih betul jadi. Jika barang lumayan mahal. Berarti pakai mode BMC kan? Kalau BMC berarti kamu adalah mode bisnis. Bisnis cek dulu utama dulu ya. Kalau saya boleh bilang sama Sir boleh. RK sama saya juga kan? Ya udah sekalian dulu lah. Jod, kamu yang sama RK kan? Yes. Oh, ya udah sekalian. Saya masih baca dulu. Meanwhile, waktu dia Erlin, Daniel, Charlie bisa. Andri saya nggak yakin. Waktu saya tinggal dikit saya.
Oke. Oh, dia pakai link canvas. Oh, ini BMC. Oke, sip. Saya pikir cukup layak untuk masuk satu. Paling tinggal setiap dia kamu yang mesti diperbaiki. Wow. Saya tinggal dikit loh. Sir, jurnal yang maksud Sir yang untuk cocok untuk saya untuk bikin game itu yang mana, Sir? Lah, tahu tadi saya ngomongin siapa punya tadi. Tanya lah. Nggak tahu saya ngecek punya siapa Kalau nggak tadi. selain sih punya si siapa? Yusuf ya? Enggak, punya ini kan? Yes, sir. Mantap. Hell at work. Kenapa nih, Sir? Ya, ini males lah. Nanti. Oke, next. Erlin. Oh, Erlin 21. Mantap, sip. Erlin. Tadi Jody saya udah pindah sini belum? Oh, udah, sip. Oke. Erlin, what do you give me, Erlin? Oh, yang itu. Good. Dia makan status sampai level jurnal. Mantap kali. Daniel Lim. Udah ya, Sir? Daniel Lim. Hah. Berarti fitur ya mainannya ya. Yes, sir. Oke. Wow. Oke. Okay, this is very simple mathematical. Oke, sip. Alasan 51, go. Thank you, sir. Charlie. Charlie, hidup. Yes, sir. Ah, aku pikir tak hidup. Aku nggak mau bahas kalau nggak hidup masalahnya. Saya lihat gameplay 3D, temporary, dan design. Itu bukan state of the art, coy. State of the art adalah game 2D dengan metode FSM ini. Yang barunya itu apa? Kamu mau buat game apa? Yang baru ini. Charlie! Yes. Kamu mau buat game apa? Sementara RPG sih. RPG yang barunya. Ini yang baru tuh apa? Apa yang buat ini beda dengan RPG lainnya? Mau saya bantu? Yes. Ceritanya tentang hantu Indonesia. Holy. Selesai. Kalau nggak mau hantu, oke, tentang politik Indonesia. Bayangkan Soeharto punya super power. Kalau untuk hantu select misi lah, ntar gimana? Makanya saya belum tahu kamu buat game apa dulu. Kenapa? Saya nggak tahu kamu buat game apaan dia play mechanics. Kalau RPG apakah ini JRPG atau RPG American atau dia turn based RPG atau RPG, saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau state of the art game tuh paling gampang. State of the art game adalah topik dari video game atau ceritanya berputar di sekitar ini, selesai. Itu state of the art paling gampang. Kenapa? Idea itu sangat mudah di generate. Dia buat oke, contoh misalnya. Ini contoh. Ya, coba lihat jurnal utama dia dulu. Oke, dia tuh pakai RPG Royal Sword. Ya udah, saya pakai RPG namanya Royal Keris. Selesai. Apa bedanya sih? Oke, udah dapat. Goblok ya kamu ya. Enggak sih? Kan
yang penting kamu ambil metode ya. Ya sudah. Judulnya kan kamu kan gamenya terbuat sendiri dong. Enggak? Yes. Deren, lihat nih, ini contoh yang bagus. Oke. Oh, itu contoh yang bagus juga ya, Sar? Sorry? Itu contoh yang bagus juga. Bagus, itu bagus menurut saya. Dan ini tolong bisa diganti. Kamu bukan soal gameplay 3D. No. Yang baru adalah gamenya yang baru. Itu step the art. Ngerti nggak? Kalau kamu terapan, sangat mudah membuat step the art. Oke. Tapi ini sudah layak masuk bab 1, tapi step the art diperbaiki dulu. Oke. Andre kayak sempat, mantap. Andre, Jesse kayaknya dari Denisa nggak sempat kayaknya. Jesse harusnya sempat lah. Andre, ada Andre? Yes, Ada. Mantap. Oke. Wow. Oke. Lihat that. Oke. Habis itu. Berarti kamu combine ya? Kamu combine ya? Yes. Sip. Kalau step dia oke, mantap. Saya tinggal tunggu cari dia punya saya tinggal baca dia punya jurnal utama. Oh, dia JSP loh, bro. Dia perlu pakai metode tekniknya genetika ya. Ya udah enggak apa-apa. Iya, benar. Sip, yang ini oke. Ini metode berarti IDD ya berarti ya? Yes. Oke, udah. Kamu topiknya apa? Sip. Approve. Langsung bab 1. No. Cancel. Sabar. Hampir ku delete. Oke, Andri sudah oke bab 1 saya pikir. Jasele. Iya, Denisa kayak nggak sempat ya. Jasele. Yes, sir. Sip. Boleh? Masih sempat Denisa sangat beruntung sekali. Wilson kayak nggak kena kayaknya. Oh, judul ya. Oke. Jurnalnya. Kalau gue dua-duanya loh. Kamu kan game Hangman bahasa Mandarin. Kalau kamu fokusnya di HSK 1-2, berarti kamu harusnya jurnal 1 kamu cari tentang jurnal tentang HSK. Oke? Tapi ini game Hangman-nya. What the Hangman is this? Ini Hangman-nya itu loh, geng itu loh, Hangman-nya bukan. Is it possible to make Hangman in hand? Is it possible? Is it possible? Tapi Hanze harusnya. Tapi ini menulis. Kalau ini kamu mau bikin kamu mau judul pasangan terus saya lihat. Saya ada cek ini Hangman yang bahasa Mandarin. Ada sih dia websitenya, contoh websitenya gitu. Terus dia Hangman dia pakai pilih hurufnya gitu, bukan pakai ketik punya. Jadi menurut saya bisa sih. Oke, kalau bisa ya. Karena saya belum pernah lihat. Tapi kalau bisa tunjukin, this is good, gitu loh, nggak masalah. Saya pikir berarti kamu tinggal tolong saya satu jurnal tentang HSK 1-3 biar kamu ada legitimasi bahwa kamu emang mendesain untuk HSK 1-3. Oke? Oke, it is already good enough, I believe so. Oke, jam 9. Sorry bagi yang nggak terdetek, sorry untuk Wilson, Jennifer, John, Amir, Kelvin, Teddy, River, sorry ya, tak sempat kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Harusnya nanti ketika saya mereview bab 1 harusnya udah bisa terdetek. Now, kita menulis bab 1. Saya rasa yang punya teman di kelas lain udah tahu seberapa mengerikan bab 1 ini.
Oke. First thing first, kita set up rules. Rules nomor 1 adalah saya minta Anda menggunakan Times New Roman. Times New Roman ukuran 12 poin. Kenapa Sunarto lagi? Yes. Saya cek bentar ya, sorry ya. Kenapa anak satu ini? Sunarto. Terima. Longer. Kenapa si WV ayo. Oke, kembali ya. 12 poin and then spacing 1.15 and then after before 0 point, after 6 point, first line 0,7 cm, and then margin standar. Kalau kamu lagi high, okay. How do we do this? Simple. Kalau cara lama, Anda akan mulai ketik dari sini ubah Times New Roman, uji 12, terus saya paragraf. Sekarang saya akan ngajarin Anda supaya Anda lebih membuat paper yang ataupun skripsi yang lebih teratur, yaitu Anda menggunakan styles. Oke, yuk. Kalau pakai styles, jadi kalau saya biasa ketika nulis pakai styles. Jadi yang penting adalah kamu tahu adalah normal, heading 1, heading 2 sama caption. Tapi caption belum kelihatan. Jadi nanti caption pada saat kamu buat caption baru kelihatan. Oke? So, normal kita jangan klik kiri, klik kanan, modify, and then sini kita ubah. So, Times New Roman, and then 12 point, and then format, paragraf, spacingnya adalah menggunakan multiply 1,15, before 0 point, after 6 point, first line, 0,7 cm, and then dia marginnya standar, berarti nggak diubah. Oke. See, kamu lihat, yang atas ikutan berubah. Jadi, semua yang menggunakan style normal akan menggunakan rule seperti itu. Termasuk yang ini. Oke? Itu untuk yang pertama ya, untuk yang normal. Yang kedua adalah subjudul. Subjudul itu menggunakan Times New Roman
12 poin, bold, spacing 1.15, before 6 point, after 6 point, and then first step 0,7 cm, margin standar. Oke, tadi kan kita menggunakan dari style ya, tapi ada Pak, apakah ada cara lain? Ada. Kita gunakan yang namanya, kita ubah di sini, baru ubah di sini. So, ini sub judul berarti heading 2 ya. Kalau heading 1 berarti judul. So, times 12 poin, bold, and then paragraf dia 1,15, before after 6 poin, lalu first step itu di sini maksudnya. Klik. Itu ada yang centang ini, 3 semua 2. Itu 0,1 cm. So, itu yang namanya heading 2. Kita klik kanan, jangan klik kiri. Klik kanan. Update heading 2 to match selection. Therefore, kalau ini selection adalah 1.1 tab. Latar belakang. Dan ketika enter, dia akan naik ke normal. Oke, jadi itu untuk yang pembuatan subjudul sama bentar loh. Kenapa tiba-tiba kau nih agak loh, ini kok 0,7 sini ya, bentar loh. Oh, situ. Ya udah, berarti kita geser sini juga. No, harusnya sini lah. Tapi kok why 0,7 cm ya seperti itu? Harusnya di sini. Ya udah, update. Oke, itu mengenai font standar sama font subjudul. Berikutnya kita akan ngomongin tentang konten minimal untuk sebuah bab 1. Konten minimal latar belakang, research background, lalu rumusan masalah, research problem statement. Ada yang pakai objektif bisa juga, tapi saya prefer sekarang object statement karena objektif kan nanti kebalik sama tujuan nanti. Tujuan penelitian atau research purpose dan manfaat penelitian atau research benefits. Yang keempat adalah kita bisa mengenai Mendeley. Anda wajib menggunakan Mendeley secara sempurna. Apa artinya sempurna? Artinya saya nggak akan ajarin lagi gimana cara pakai Mendeley. Kalau kamu lupa, back to statistik sana. Ada video di situ. Jadi gimana cara pakai Mendeley, gimana cara setup di Mendeley-nya, gimana cara lu pasang judul lah, segala author lah, segala jurnal, volume, isu, DOI, terus yang pakai proceeding, yang pakai buku di publisher itu gak akan saya ajarin lagi. Gimana cara pasang citation depan, gimana cara pasang citation belakang, itu gak akan saya ajarin lagi. Jadi tugas kamu itu sudah saya ajari pada saat kamu statistik. Jadi kalau kamu lupa, silakan balikin otak Anda pas statistik dulu. Oke? Kalau otak Anda sudah di format atau semacamnya, silakan balik ke video statistik yang tersebut yang mengenai Mendeley. Videonya masih ada di YouTube Prodi. Tak tahu di mana, buka playlist statistik, tak ketemu, awas ya. Oke? Itu Mendeley. Now, sekarang yang paling berat adalah length, panjang untuk bab 1. Secara keseluruhan adalah saya minta
minimum 3 pages. Saya mau lihat, sanggup Anda nulis 3 halaman? Oke, jadi kalau kemarin kan kita masih berfokus dari itu ya, dari kalau statistik kan kita kan fokusnya pada paper ya. Kalau MP kita fokus pada skripsi. Skripsi itu very different dengan papers. Nanti saya akan jelasin bedanya apa. Tapi lagi pembicaraan, siapa tahu nanti bisa jadi Anda bikin skripsi dalam bentuk paper. Berbeda lagi. Oke. Atau bahkan minimal 3 pages. Now, sampai sini, any question? Sampai sini, any question? Sir, tadi first step itu kecepatan, Sir. Bisa ulangi di mana, Sir? Lihat ya. Di sini, di bagian styles normal, kamu klik kanan. Oke, klik kanan. And then modify. Ubah nama font sama size harusnya bisa lah ya. Lalu format paragraf multiple 1,15, before 0 point, after 6 point, first line 0,7 cm atau 0,25 inci sini. Bukan, maksudnya yang kedua itu, yang subbab itu. Oh, yang kedua sama aja. Kamu ubah di sini dulu, baru kamu klik kanan di sini, update heading 2 to my selection. Itu first step sama first line sama ya? Enggak? Sama. Sorry? Ini Sir kan tulis first step. First step beda. First step yang ini loh. First step yang this one. Oh, oke. This sheet over here. Itu first step. First line itu style. Saya nggak tahu gimana cara settingnya sini. Bentar. Yo bro. Betul. Modify. Bisa double klik setahu lurernya. Enggak, di tab stop di sini. Tapi di sini saya lupa setting tabnya di mana gitu. Oh, sini tab top. Nih. 0,25. Oke. Oh, oke, Sir. Ada lagi? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Karena habis ini saya akan jelasin gimana menulis bab 1. Soalnya bab 1 itu yang berat itu semua di latar belakang sama rumusan masalah. Kalau tujuan maafan gampang, tapi ya I still need to explain supaya kamu jangan nulis hal yang konyol. Oh iya, saya jadi ingat ada satu yang minta saya revisi skripsinya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kenapa WA aku tidak muncul-muncul? Oke, there you are. Kenapa sih Daryl? Adalah. Ada. Iya. Bisa. Ya harus. Bentar. Let's see, what do you give me? Ada lagi selagi saya ngecek dia punya skripsi? Oke. Oke. Okay. And I do not see this anymore, tetapi just in case. Okay, good. Kurang koma tapi sudahlah.
Oke, kita to the point aja, langsung ke daftar pustaka. Sekarang 2020 kurang 5, 2005 bolehlah. Egenfeld. Oh. Issue one pages karena oke. Oh. Issue pages Konitzer Lam oke. Lilian Matthew oke. Kamu nggak pakai APA kayaknya. Walan Nalube oke. Nur Jailani ya tidak yakin. Jurnal dengan judul Mandarin, judul jurnalnya pakai bahasa Indonesia. Oh, salah nama jurnal. Dan pages 285 ke 95, siapa itu? Oke. Senggun pindah halaman. Ya udahlah. Senggun, oke, Senggun. Itu book chapter. Ini ada book utamanya dan publisher. Penton, oke. Wade, oke. Right. Right. Page salah. Oke, kita kirimkan lagi. Revisi lagi. Masih revisi. Ting tang. Oke, sampai sini any question? Nggak ada, kalau nggak saya lanjut ke gimana nulisnya lo ya. Guys. Orang-orang gay. So, Ya. Kalau untuk rules penulisan judul bab 1 gitu ada nggak? Maksudnya? Kayak bab 1 pendahuluan gitu ada nggak? Atau fokus subjudul aja dulu? Nanti. Soalnya formatnya belum jelas, jadi saya belum bisa kasih. Jadi ini pun format yang saya buat sendiri. Jadi sampai sekarang tuh masih debat untuk yang angkatan kamu itu jurnal skripsinya itu apakah boleh pakai paper saja atau masih full skripsi. Masih debat masalahnya. Makanya saya belum kasih. Harusnya saya kan dari
Sekarang saya udah kasih buku panduannya, tapi sampai sekarang panduan belum clear, jadi saya belum bisa kasih gitu loh. Oh, oke, sir. Thank you. Jadi gimana cara bikin judulnya? Judulnya tuh gampang di heading 1, tapi formatnya gimana? Boh, nanti belum mikir. Pokoknya untuk yang ini dulu lah, jangan mikir yang lain dulu lah. Jangan mikir bab 1 gimana nulisnya, ntar bab 1 yang penting kontennya. Kalau tulisan bab 1 ya mah, ya B, A, B, spasi 1. Tak bisa dulu, itu parah namanya. Sip. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya. Guy. Orang-orang gay. Oke, lanjut lah, Sir. Berarti emang Anda mau dipanggil orang-orang gay baru jawab. Oke, latar belakang. Latar belakang, kalau kamu yang masih ingat di statistik saya udah pernah jelasin gimana cara bikin latar belakang. Sebenarnya ada 3 pendekatan ya, gimana cara menulis latar belakang. Kalau yang tadi statistik, itu saya ngomongin dari judul. Makanya, kalau Anda sudah punya judul yang sudah saya ACC, silakan tanya sama dosen pembimbing Anda, judul Anda yang definitif itu apa? Definitif artinya judul yang emang akan Anda pakai untuk ngajuin skripsi nanti di semester 7. Itu judulnya apa? Nah, dari judul itu Anda berangkat dari judul itu Anda bisa mengembangkan Anda punya latar belakang. Jadi contoh saya ambil punya saya malah sambil orang PSI ya, ambil punya orang TI aja. Punya Hermanto misalnya. Judulnya adalah mana? Analisa keamanan web menggunakan metode penetration test dengan DOM-based XSS. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dia punya 3 keyword. Pertama adalah keamanan web, kedua adalah penetration testing, ketiga adalah DOM-based XSS. So, saya akan punya minimal 3 paragraf besar dengan masing-masing membicarakan. Yang pertama bicara keamanan web, yang kedua bicara soal metode penetration testing, yang ketiga bicara DOM-based XSS. Makanya saya punya judul akan seperti itu. Oke? Tetapi ini adalah pendekatan yang pendekatan paper. Jadi hampir semua paper pendekatan seperti ini. Meskipun ada pendekatan kedua, namanya adalah pendekatan secara problem. Masalahnya di mana? Contoh, saya coba ambil tempat punya Octavina misalnya. Octavina dia membuat judulnya adalah perancangan media berupa video mengenai tempat wisata Karimun sebagai media promosi. Dia mulai dengan ngomong tentang pariwisata. Pariwisata itu dia butuh video. Terus dia bicara soal pariwisata di Batam sudah ada videonya. Tapi dia bilang pariwisata di Karimun tak ada videonya. Oleh karena itu gue buatin. Jadi dia berasal dari masalah, muncullah fenomena, dari fenomena muncullah solusi. Atau bisa dibalik, dari muncul sebuah statement lalu muncul turun ke dalam keadaan dalam masyarakat, lalu muncul ke masalah, lalu muncul ke solusi. Itu bisa juga. Meskipun yang seperti itu hanya berfungsi kalau kamu membuatnya itu adalah untuk terapan. Kalau kamu untuk non terapan agak beda. Kalau non terapan itu dia ada cara lain. Non terapan dia pendekatan lainnya selain dengan pendekatan yang paper itu ya. Jadi dia bisa juga ngomong kayak ini. Menurut statistik dari tahun-tahun apa, menurut data ini bahwa orang yang main game di Indonesia itu sebanyak gini. Lalu menurut penelitian A, B, C, menurut penelitian A, dari orang sebanyak itu yang main game, lupa itu ada seberapa persen yang terkena penyakit yang namanya depresi. Lalu dia bisa data, Indian dia muncul. Oleh itu gue mau ngecek apa benar di Batam itu juga. Itu yang tipenya adalah membuktikan teori. Tetapi saya pikir kalau yang pendekatan ketiga ini agak berat. Jadi kalau Anda berani coba pendekatan ketiga, monggo ya. Tapi saya prefer Anda coba pendekatan 1 atau 2 aja. Berasal dari judul atau berasal dari masalah. Tapi kalau ada yang mau coba pendekatan ketiga, monggo. Tapi pendekatan ketiga Anda harus tulis dengan benar loh. Datanya kalau salah, wah habis itu paper Anda. Oke? Kenapa sih Handy ini? Ini Handy yang mana Sabtu?
Ini handy betul kan? Ini handy, handy multimedia. You do realize ada di layar. Oke, yuk. Jadi itu untuk latar belakang. Jadi latar belakang itu cenderung saya akan bypass karena saya udah pernah cerita banyak di sini di lepas statistik. Jadi kalau Anda punya masalah menulis latar belakang, Anda bisa kontak line saya atau WA saya, meskipun jawaban saya mungkin tidak jawab persis seperti itu. Oke? Jadi kalau ada masalah, tapi kalau kamu ada masalah apapun, saya akan punya satu saran. Kau tulis dulu, nanti belum mikir. Nah, terus pada poin ini mungkin Anda akan mulai mikir, Sir, apakah perlu sekarang saya cari jurnal pendukungnya, sumber-sumbernya? Kan harusnya kalau skripsi itu satu paragraf minimal satu jurnal. Jadi kalau saya punya 4 paragraf kecuali kesimpulan, saya mesti punya 4 sumber. Betul. Kalau sudah mulai nyari, itu baik. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Karena minimal saya harus membaca tulisan Anda dulu. Apakah tulisan Anda sudah cukup layak atau apa enggak? Soalnya gini, banyak orang menulis skripsi, terutama kakak kelas, itu berasal dari contoh. Makanya kalau saya sangat menyarankan untuk Anda, jangan lihat contoh. Tulis dulu. Kalau Anda sudah mentok, baru lihat contoh. Tapi kalau Anda belum mentok, tulis dulu latar belakang Anda. Latar belakang itu apa sih? Mengapa Anda memilih topik tersebut, dan yakinkan saya bahwa topik Anda itu layak untuk diuji. Penting untuk dibaca, sama ada urgensinya untuk masyarakat maupun untuk kelompok tertentu. Itu tujuan latar belakang. Jadi kalau dengan latar belakang Anda saja, Anda bisa meyakinkan saya bahwa skripsi Anda bagus, bisa jadi. Jadi ini saya bicara dari sisi seorang penguji ya. Penguji skripsi kayak saya cukup baca bab 1 sama rumusan masalah. Jadi itu saya udah tahu nilainya berapa. Jadi kalau dari latar belakangnya sama rumusan masalahnya tertulis dengan baik, meskipun hasilnya biasa-biasa aja, saya bisa ngomong, oh ini bisa A. Tapi kalau rumusan masalahnya berantakan, latar belakangnya kemana-mana, saya bilang ini mentok B ini, meskipun proyeknya bagus. Jadi tolong hati-hati ya menulis bab 1 nanti untuk khusus latar belakang. Jadi, tapi kalau Anda pas minggu depan nanti masih berantakan, tak apa-apa. Itu tugas saya untuk mereview. Jadi saya akan mereview apakah tulis Anda sudah baik atau belum. Tak apa-apa. Jadi for now, tulis saja dulu apa yang kau punya. Anda tak punya jurnal pendukung, tulis dulu. Kenapa? Kalau Anda lu kira maunya jurnal pendukung tapi tak tahu apa. Tapi kalau yang Anda tulis itu nggak ada, apa yang Anda mau bikin jurnalnya gitu. Jadi saran saya tulis dulu. Sir, apa perlu saya cari data-data yang mendukung penelitian saya? Kalau Anda mau pakai data, monggo ya. Tapi saya nggak. Tapi saya sih nggak terlalu recommending sih Anda cari data sekarang sih. Meskipun kalau Anda mau nyari data sekarang, your call, my man, your call. Have fun. Oke? Saya lebih fokus bicara soal rumusan masalah. Rumusan masalah 1.2. Rumusan masalah atau research problem statement. Oh ya, kalau Anda berniat nulis pakai bahasa Inggris, I will really recommend you to write in English. If you can write in English, if your English is good enough, I would suggest you to write in English. Why? Karena Turnitin dengan bahasa Inggris lebih mudah daripada Turnitin bahasa Indonesia. Jangan tanya kenapa. Kenapa? Ya karena sih mayoritas anak WIB Indonesia pasti bahasa Indonesia. Jadi kalau Inggris itu masih langka. Jadi kalau Anda bisa nulis pakai bahasa Inggris, I would really suggest you to write in English. Pak, saya bisa Mandarin, Pak. Apakah saya boleh nulis skripsi pakai bahasa Mandarin? Kalau Anda nulis skripsi pakai bahasa Mandarin, yang sidang bukan saya pakai langsung Niki sidang kau. Iya, saya bercanda. Tak boleh lah. Bukan tak boleh sih, tepatnya belum bisa lah. Kita di prodi belum ada yang bisa bahasa Mandarin masalahnya, yang levelnya akademik. Jadi takutnya nanti
kamu kesulitan nyari pembimbing. Saya nulis pakai apa? Bahasa Mandarin. Dari langsung Niki sana. Langsung ini kapan ya saya? Gitu. Oke, jadi sementara bahasa yang masih available masih Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi saya sih pengen juga sih kayak di univ satu di Jawa tuh ada yang nulis pakai bahasa Jerman. Kenapa? Emang ada tulisan bahasa Jerman, tapi ya not at that level yet. Jadi kita masih di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke? Rumusan masalah tuh kayak ini tulisannya. Rumusan masalah pada penelitian ini ada sebagai berikut. The problem statement of the research are as following. 1, 2, 3. 1. Ini penelitian apaan? Jadi tuliskan ini penelitian apa dalam satu kalimat. Contoh. Saya ambil punya si Try misalnya. Judulnya adalah perbandingan sistem keamanan atau nilai WPA2 dengan SPS dengan metode pentest dan Fusion Plus. Jadi dia punya penelitian adalah dia ingin membandingkan, jadi pasti kata kerja. Jadi penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem keamanan autentikasi WPA2 dengan EAP, EPSK pada jaringan wireless dengan metode pentest dengan Fusion Tools. Pak, sama kayak judul Pak ya? Yes. Yang pertama, kalau judul Anda sudah pas, harusnya sama kayak judul. Tapi kalau enggak, bisa kamu ganti kata-kata lain. Bisa, contoh. Penelitian ini bertugas untuk membandingkan sistem keamanan pada web dengan menggunakan autentikasi WPA2. Dengan selanjutnya akan penelitian keamanannya akan diuji dengan menggunakan metode pentest dengan menggunakan tools yang bernama Fusion Tools. Bisa juga gitu. Jadi kalau Anda nggak mau ngulangin judul Anda, tapi Anda mau menjelaskan dengan kata-kata lain, boleh juga. Yang penting rumusan masalah yang pertama adalah ini penelitian apaan. Jadi dengan satu kalimat atau satu kalimat pendek. Oh ya, saya lupa ngomong kalimat. Sip, guys. Pada saat latar belakang, saya sangat menyarankan Anda menulis kalimat jangan panjang-panjang, mentok 15 kata. Oke? Oke lah, ya mau 20 silakan, nggak masalah. Tapi kalau gini loh ya, patokannya gini. Kalau Anda menulis sebuah kalimat, Anda bisa ngomong kalimat tersebut dengan satu napas. Jadi jadi pas minggu depan, kalau saya menemukan kalimat yang panjang sekali, saya akan manggil orang tersebut. Kamu baca kalimat ini satu panjang, jangan napas. Jadi aneh kan kalau kamu baca bab 1 bisa ngos-ngosan. Itu lucu loh. Jadi jangan bikin panjang-panjang ya. Jadi soalnya kakak kelas kalian tuh hobi membuat satu buah kalimat yang panjang kali. Koma, mana titiknya? Oke. Jadi biasakan pakai titik ya. Itu beda kalimat loh. Itulah kenapa saya meletakkan bahasa Indonesia di semester 5. Tujuannya adalah supaya Anda belajar menulis kembali. Oke? Kalau Anda nggak tahu gimana saya nulis, tanya dosen bahasa Indonesia Anda. Titik. Oke, kembali ya. Rumusan masalah. Ini penelitian apaan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah XXX. The method we use in this research are as following. 2. Yang 3, tools yang digunakan. Jadi tools yang saya gunakan untuk penelitian adalah ini. Jadi kalau yang kuantitatif ya, tools yang saya gunakan adalah interview, lalu penyebaran data dengan penyebaran data dengan kuesioner, beres, dan SPSS. Tapi kalau yang penerapan berarti tools yang saya gunakan saya pakai ASP.NET, saya pakai database ini, saya pakai UML dan lain-lainnya. Itu tools. Sampai sini masih gampang. Yang keempat yang masalah. Yang keempat adalah state of the art. Jadi yang baru di PT Anda apa?
Itulah kenapa pada awal kelas ini saya mulai dengan step ujian. Kenapa? Itu yang sulit. Tapi kalau Anda sudah menemukan step ujian Anda, rumusan masalah beres. Jadi 1 sama 2, 1.1, 1.2 udah beres. Generally. Habis itu kita masuk ke dalam 1.3. 1.3, tujuan penelitian. Oke. Guys, saya mau nanya dulu guys. Apa beda tujuan sama manfaat? Yuk, tes kehidupan yuk. Semua chat ya. Saya lapar. Oke, sip, masih hidup semua. Mantap, sip. Soalnya di samping saya ada martabak, maksudnya, tapi saya nggak bisa makan-makan. Kelas belum selesai masalahnya. Makanya cepat langsung selesai, makanya saya mau makan dulu. Oke? Si Hendro. Oke, stop. Guys, saya mau nanya guys. Apa beda tujuan sama manfaat? Ada yang bisa jawab? Apa beda tujuan sama manfaat? Kalau nggak ada, saya manggil loh. Ada, sip. Saya mulai manggil. Oke. Tujuan itu target Ini yang ingin siapa? dicapai di akhir. Jumi, Sir. Ini siapa? Jumi. Oh, Jumi. Oke, tujuan apa? Tujuan itu target yang ingin dicapai di akhir bagi tahap penelitian. Tapi kalau manfaat itu yang bisa dirasakan benefitnya oleh masyarakat atau publik. Sip, betul separuh. Manfaat itu adalah setelah orang baca skripsi kamu, apa yang mereka dapat. Kalau tujuan adalah kenapa kau tulis skripsi. Jadi beda. Tujuan itu untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain. Itu aja bedanya. Kalau tujuan penelitian itu cuma 3 coy. Jadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. 2. The purpose of this research as follows. 2. 1. Untuk mengetahui rumusan masalah nomor 1. Jadi kalau rumusan masalah Anda adalah untuk membandingkan antara metode autentikasi WPA2 dengan EAPSK dengan metode function tools, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hasil dari membandingkan antara metode autentikasi WPA2 dengan EAPSK2 dengan menggunakan function tools. Jadi harusnya kalau rumusan masalah nomor 1 udah dapat, tujuan nomor 1 juga dapat juga. Simple. Untuk mengetahui hasil dari XXX. Atau kalau terapan misalnya ya, misalnya kan Anda mengembangkan aplikasi kan. Jadi penelitiannya adalah mengembangkan video game untuk mengajar bahasa Mandarin dengan menggunakan metode NLP misalnya. Oke. Hasilnya adalah untuk mengetahui cara mengembangkan aplikasi pembelajaran Mandarin dengan menggunakan metode NLP. Dah, beres. Jadi tujuannya mengetahui cara, mengetahui hasil basic. Jadi kalau terapan kalau terapan adalah kan kalau kuantitatif kan penelitiannya adalah membandingkan adalah variabel independen sama dependen. Kalau tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari pengaruh independen dan dependen. Selesai deh. Independennya A, B, C, dependennya C, dependen D. Selesai perkara. Itu tujuan penelitian pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk lulus. Jangan munafik. Anda nulis skripsi hanya untuk lulus, betul? Anda bukan level akademisi yang memang nulis karena emang pengen kan? Anda nulis kenapa? Karena mau lulus. Tapi jangan tulis untuk lulus. Ada satu kakak kelas maha idiot. Dia tulis tujuan untuk lulus. Literally untuk lulus. Itu bodoh namanya. Gunakan kalimat yang lebih keren sedikit. Contoh misalnya, sebagai prasyarat untuk kelulusan sarjana Eskom dari UIB. Atau untuk sebagai persyaratan mendapatkan gelar S1. Atau misalnya sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1. Dah. Intinya sama tuh, tapi intinya lulus tuh. Ya, tapi jangan terus lulus ya, itu. Yang nulis kayak gitu mau saya ketawain loh, serius.
Nanti kayak yang minggu depan, kalau Anda mau coba seperti itu, yang mau coba JKS seperti itu, akan saya screenshot dan saya upload di grup. Orang ini mau lulus. Oke, yang ketiga. To prove your skill in computer science, especially in the fields of, untuk membuktikan keahlian Anda di bidang ilmu komputer, terutama di bidang XXX. Ini tergantung dari kamu teliti apaan. Kalau kamu judulnya adalah pengembangan video game, maka untuk membuktikan keahlian Anda di bidang computer science atau ilmu komputer, terutama di bidang pengembangan video game. Selesai. Pak, gimana kalau saya non-terapan, Pak? Oke, sip. Contoh, kamu non-terapan adalah menguji whatever untuk menguji efektivitas video game dalam mempengaruhi orang. Ya udah, berarti untuk membuktikan keahlian saya di bidang ilmu komputer, terutama di bidang analisis dan penelitian menggunakan video game. Selesai. Oke. Jadi ingat ya, kalau KP itu fungsinya adalah untuk belajar, tapi kalau skripsi itu membuktikan keahlian. Saya sombong. No, kenapa? Skripsi itu emang tujuannya adalah to prove your shit. Jadi selama kau kuliah, apa yang kamu pengen jagoin? Kenapa? Goalnya skripsi adalah membuktikan Anda jago di satu bidang. Whatever the bidang. Selama itu masih ada dalam ranahnya Eskom. Jadi paling gampang adalah kamu sebut nama mata kuliah. Tapi kalau enggak ya kamu sebut field juga boleh, nggak masalah. Itu tujuannya. Plus, manfaat. Manfaat penelitian itu gampang. Nah, jadi kalau diawali dengan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut. The benefits of the research is following. Yang pertama adalah untuk pengguna. Kalau kamu terapan ya, ini penggunanya pasti ada. Jadi contoh kayak punya Melna tadi itu untuk digunakan untuk siapa? Untuk perusahaan manufaktur. Atau tadi yang punya Denisa tadi itu siapa? Untuk orang yang belajar bahasa Mandarin. Jadi apa manfaatnya? Mereka bisa get something dari aplikasi, dari skripsi Anda. Gimana kalau punya saya, Pak? Saya punya non-terapan, Pak. Saya pengguna saya siapa? Sip. Kira-kira siapa orang seperti apa yang perlu tahu mengenai efek video game? Siapa yang perlu tahu itu? Especially efek video game terhadap performa gamer. Oke lah, sebutlah itu. Siapa yang mau tahu? Otomatis adalah si subjek. Artinya in this case berarti programmer. Untuk para programmer supaya bisa tahu apa pengaruh video game terhadap performa mereka. Side. Tapi ini untuk pengguna tolong define hati-hati ya. Kenapa? Pembunuh skripsi nomor 1 ada di manfaat. Jadi kalau Anda manfaatnya salah define, itu bisa jadi Anda dibunuh di sidang. Jadi saya warning aja ya. Pembunuh sidang itu cuma 3. Manfaat, metode, saran. Jadi 3 bagian itu hati-hati tulisnya. Jadi sekali lagi ya, manfaat, metode, saran. Manfaatnya salah, Anda bisa disuruh ubah judul skripsi. Metodenya salah, bisa disuruh ulang research. Sarannya salah, bisa disuruh ulangi skripsi dari awal. Tapi sih jujur sih, yang seperti itu seumur saya di UIB, dan saya di UIB sejak tahun 2008. Itu yang seperti itu kasusnya baru 2 kali terjadi. Itu pun karena yang sidangin itu maha killer, yang disidang itu maha goblok.
Maha goblok itu dalam artinya dia pasrah saja. Tidak tahu apa yang mau dijawab. Harusnya ketika Anda sidang itu Inggrisnya defense. Ya Anda defense dong PT Anda. Jangan cuma pasrah. Jadi kamu ini salah. Ya Pak, salah Pak. Jadi salah ya? Ya Pak, salah Pak. Ya udah ulang aja sendiri kamu. Janganlah Pak. Kan katanya salah. Kamu udah ngakuin. Ya gimana Pak? Jadi kasusnya seperti itu. Jadi nanti pada saat kamu mau sidang, saya akan ngajarin gimana tips untuk sidang. Sekarang Anda belum butuh. Kenapa? Kalau saya ngomongin sekarang, saya cukup yakin lulu Pak. Jadi kapankah saya ngajarin itu sidang kayak apaan? Pas kamu mau sidang, which is semester 7. Remind me. Dengan asumsi saya masih di sini. Haha, tapi kayaknya masih lah. Oke. Yang pertama, untuk pengguna ya, untuk manfaat ya. Yang kedua adalah untuk peneliti. Untuk penulis atau untuk authors, kalau for authors. Ini gampang. Ulangi lagi nomor 2 sama nomor 3. Untuk ini apa? Sebagai pelaksana kelulusan dan untuk membuktikan keahlian di bidang ilmu komputer terutama di bidang ini. Dah beres. Dia harusnya peneliti itu ngulang nomor 2 nomor 3 dari penelitian. Nomor 3 adalah untuk akademisi. Oh, lebih gampang lagi. Untuk akademisi itu cuma 2. Antara A sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu komputer, terutama di bidang XXX, atau yang kedua adalah sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama di bidang XXX. Saya ketikin. Sebagai kontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang ilmu komputer, terutama di bidang minggirlah. Terutama di bidang XXX atau sebagai referensi tambahan pada penelitian selanjutnya, terutama di bidang XXX, YYY, dan JJJ. Bisa aja kan? Oke. Jadi, yang paling berat menulis bab 1 adalah menulis latar belakang. Kalau udah beres, harusnya, kalau saya udah bener ya, harusnya the rest is breeze. Ini mau di screenshot dulu. Guys. Guy. Yes, sir. Orang-orang gay. Emang saya ada recording. Ini mau di screenshot dulu. Ada yang sorry, saya udah record kan? Oh, udah mantap, sip. Ya udah. Ya udah. Kurang lebih sampai itu bab 1. Sampai sini any question? Kenapa? Saya lapar. Cepat selesai. Sampai sini any question? Guy? Nope. Nope ya? Don't think so. Nope. Oke, ya udah. Berarti minggu depan tugas Anda yang sudah di ACC judulnya, silakan sambung bab 1. Yang belum ACC judulnya, berdoalah segera di ACC, lalu nulis bab 1. Kenapa? Minggu depan saya akan review bab 1. Minggu depannya saya akan membuat, saya tahu gimana nulis bab 3. Cepat ya saya kali ini ya. Karena waktu saya pendek, coy. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir itu aja tuh hari ini. Kita absensi dan kita share. Saya lupa, saya masih sharing questionnaire. Lupa. Wait a moment. Kepuasan kuliah online. Nah, there you are. Teng. Oke, absensi. Hende. Ya udah, skip ke kelas. Yusuf. Hadir. Kok harus
suaranya Yusuf ya. Andre. Hadir, Sir. Oke. Wilson Fernando. Hadir, Sir. Arek Bimantoro. Hadir. Daniel Lim. Hadir, Sir. Muhammad Rifali Hisam nggak mau kok punya Hadir, nama Pak. gede semua ya? Hadir, Sir. Hadir. Nggak tahu, Sir. Melsan. Hadir, Sir. Felix Fondawa Manurung. Hadir, Pak. Kau kemana minggu lalu? Sakit, Pak. Aigo. Andri Antoni. Hadir, Sir. Rio. Hadir, Sir. Charlie. Yes, sir. Hadir, Sir. Teddy Fernando. Hadir. Tendiano. Rosita 2. Rosita 1. Rosita 2. Rosita 3. Sip. Denisa. Hadir, Sir. Oke. Andiko. Hadir, Sir. Hah? Andiko. Hadir, Sir. Anda suaranya nyaris tak terdengar seperti Yamaha. Jumiliano Pratama. Yoi, Sir. John Susanto. Hadir, Sir. Riva. Siap. Hadir, Sir. Oh ya. Anda di mana ini? Di motor atau di? Kok? Jessele. Hadir, Sir. Lucky Andito. Hadir, Sir. Helvin 1. Hadir, Sir. Oke, mantap. Sip. Henry Wijaya. Hadir, Sir. Mantap. Richard Ardiannya Putra. Hadir, Sir. Mantap. Jadi Saputra terbawa lagi. Hadir, Sir. Ada, Pak. Mantap. Hah? Kok ada 2 suara? Jody cuma 1 kan? Rumah saya, Pak. Ada yang cewek, siapa tuh? Hantu kamu kan, Oma. Jody? Melna Centine. Hadir, Sir. Oke. Ari Sutono. Hadir, Sir. Mantap. Erlin. Hadir, Sir. Tahu nggak kenapa karena Meli Ferrani itu bagi saya susah baca maksudnya. Darren. Hadir, Sir. Oke. David Terjauh. Aduh, makin lama soalnya makin tak terdengar ya. Seperti Yamaha. Jennifer. Hadir, Sir. Oke. Derwin Galen. Hadir, Sir. Oke. Juken Lei. Hadir, Sir. Mantap. Michael. Hadir, Sir. Mantap. Michael 143. Hadir, Sir. Bukan main loh. Kenapa kalian tuh bisa kok bisa-bisanya urut MPM cuma beda 1 angka kalian? Takdir sekali ini. Teddy Sanjaya. Hadir, Sir. Oke. Kelvin. Nah, ini Kelvin juga seru nih. Kelvin ada 3, tapi untung beda-beda semua. Yudi Hartanto. Hadir, Sir. Jenry Winata. Jenry. Jenry ada minta izin sakit, Sir. Oh, atit, ya udahlah. Derix. Hadir, Sir. Mantap. Ricky Fernando. Hah? Ricky. Kamu suaranya lebih halus daripada suara. Oh, oke, Rosita hadir sih. Ricky ada ya? Ada. Halo. Ya, oke, sip.
Suaranya luar biasa halus sekali. Melvi Devalia. Hadir, Sir. Mantap. Hendra Wijayalin. Hadir, Sir. Mantap. William Suryajaya. Hadir, Sir. Suy. Kelvin Kurniawan. Hadir, Sir. Mantap. Amir. Hadir, Pak. Oke, sip. Oh, ini kelihatan anak 20, dia satu-satunya paling ngopak sendiri. Oke, sampai sini any question? Saya belum dipanggil, Sir. Siapa? Apis. Wah, Apis. Oh, kamu ada tuh Apis ya, udah sorry. Ada dong. Sorry, Pis. Tapi biasa juga kasih akuin semua. Oke, saya pikir itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerjain bab 1 ya. Oke? Sir, aku udah absen. Siapa? Andi. Anak tahun 17. Oh, oke. Bilang ke. Sir. Oh, ini orang KP kelar ya, udahlah. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya, guys ya. Oke, Sir. Oke, Sir. Saya closing. Oke, makasih, Sir. Oke, bye semuanya. Malam, Sir. Malam, Malam, Sir. Sir. Malam.